Halo teman-teman, perkenalkan. Kami dari kelompok 3 Hukum Islam D, yang terdiri dari Yulo Fernando, Devi Lerian, Ristana Yanisa, Alia Rizky Putri, dan Farel Evinda. Rits. Tunggu dulu. Sebelum mulai videonya, kira-kira kita mau bahas apa sih? Melalui video ini, kelompok kita akan membahas tentang pencabutan syariat Islam di Sudan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata syariat berarti hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan antar sesama manusia, hubungan manusia dengan Allah, dan hubungan manusia dengan alam sekitar berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Kata syariat berasal dari syara'a yang artinya memulai, mengawali, memasuki, atau memahami. Dalam definisi lain, kata ini juga bisa berarti membuat peraturan, undang-undang, atau syariat. Sedangkan secara etimologi, kata syariat memiliki arti mazhab atau metode yang lurus. Syariat Islam yakni berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia baik muslim maupun non-muslim. Selain berisi hukum dan aturan syariat Islam, juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini, maka oleh sebagian penganut Islam syariat Islam merupakan panduan integral atau menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. Terkait dengan syariat Islam, terdapat kasus di negara Afrika bagian utara, yaitu Sudan, yang belum lama ini mencabut aturan syariat Islam. Salah satunya, oleh karena itu, kelompok kami akan membahas mengapa dan apa alasan pihak pemerintahan Sudan mencabut syariat Islam di negaranya. Dan, bagaimana tanggapan warga negara Sudan mengenai hal tersebut? Serta adakah dampak yang akan terjadi atas pencabutan syariat tersebut? Setelah lebih dari 30 tahun di bawah pemerintahan Islam, Sudan telah mengadopsi reformasi skala besar dan mengubah penggunaan hukum syariah di negaranya di bawah hukum baru warga non-muslim Sudan sudah diizinkan minum alkohol, dan hukum ancambuk publik tidak lagi digunakan, namun larangan minum minuman beralkohol bagi muslim masih tetap ada serta para perempuan tidak lagi memerlukan izin dari kerabat laki-laki untuk bepergian dengan anak-anak mereka. Menurut Menteri Kehakiman Nasreddin Abdul Bari menjelaskan bahwa fokusnya adalah menghilangkan hukum yang melanggar HAM di Sudania, menjelaskan bahwa pemerintah berusaha untuk melindungi hak non-muslim di negaranya yang membentuk sekitar 3% dari populasi. Ia berkata, kami ingin menghancurkan segala bentuk diskriminasi yang diberlakukan oleh rezim lama dan untuk bergerak menuju kesetaraan kewarganegaraan dan transformasi demokratis. Faktor dari pengenaan hukum Islam yang keras pada 1980-an juga menjadi faktor kunci dalam perang saudara yang berlangsung lama, yang akhirnya mengarah pada kemerdekaan bagi Sudan Selatan, di mana mayoritas beragama Kristen atau mengikuti agama tradisional, sehingga upaya mengakhiri syariat Islam di sana diawali dengan kudeta terhadap Omar Bashir dikarenakan Sudan sudah sekian lama merasakan isolasi internasional. Artinya, proses pencabutan syariat Islam ini berlangsung secara sistematis, karena telah melalui serangkaian persiapan yang sangat panjang, dan adanya campur tangan dari pihak asing atau kaum kolonialis dalam pencabutan syariat Islam di Sudan. Jadi memahami mengapa syariat Islam di Sudan dicabut, hal ini menyangkut tentang pertarungan kebenaran dan kebatilan, di mana pendukung kebatilan berhasil menjalankan misinya di Sudan sebagai bagian dari misi kolonialisme era modern. Respon masyarakat Islam di Sudan terhadap pencabutan syariat Islam. Puluhan warga Sudan protes di ibu kota Khartoum karena putusan pemerintah yang mereka anggap sebagai anti-Islam, mengizinkan non-muslim untuk mengkonsumsi minuman beralkohol miras, dan mencabut hukum cambuk dicap sebagai anti-Islam.
Pada akhir bulan lalu, Abdallah Hamdok berjanji akan mengumumkan keputusan yang mungkin memiliki dampak besar bagi negara. Akibat dari demonstrasi ini, pasukan keamanan memblokir jalan-jalan di Khartoum Tengah dan di jembatan yang menghubungkan ibu kota itu dengan kota kembarnya. Ahmed Blair mengatakan kepada Anadolu Agency ia bergabung dengan demonstrasi ini. Pasukan keamanan memblokir jalan-jalan di Khartoum Tengah dan di jembatan yang menghubungkan ibu. Dampak dari pencabutan syariat Islam di Sudan. Pengaruh asing dan misi lemahkan syariat Islam. Terdapat dua motif utama dalam. Syekh Abdullah Yusuf mengungkapkan, saat ini Sudan menghadapi tekanan berkaitan dengan penerapan syariat Islam. Akan tetapi, Syekh Abdullah Yusuf meyakini masalah itu bisa diatasi bila segenap umat. Keyakinan itu kian kuat dengan dukungan dari sejumlah negara Islam yang menyerukan pemerintah. Kesimpulan, kata syariat berasal dari syara, yang artinya memulai, mengawali, mengikuti, memahami. Dalam definisi lain, kata ini juga bisa berarti membuat peraturan undang-undang syariat. Sudan merupakan salah satu wilayah yang mengadopsi syariat Islam dalam pemerintahannya. Akan tetapi, munculnya reformasi baru menyebabkan perubahan sistem undang-undangan yang tidak sesuai dengan syariat Islam sehingga terjadi kekacauan. Pencabutan syariat Islam yang terjadi di Sudan dikarenakan pemerintahan Orde Baru berusaha untuk melindungi hak-hak Muslim di Sudan. Mereka ingin menghilangkan bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh rezim lama dan bergerak menuju kesetaraan, kewarganegaraan, dan transformasi demokratis. Tergulingnya Presiden Omar Basir yang sudah memimpin pemerintahan selama 30 tahun pada April tahun 2018 sekaligus mengakibatkan terhentinya pemerintahan Islam yang selama ini sudah lama dijalankan di Sudan. Respon masyarakat Islam di Sudan terhadap pencabutan syariat Islam yang dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang membuahi banyak aksi protes di daerah ibu kota. Pencabutan syariat Islam yang terjadi di Sudan berdampak pada keadaan sosiologis masyarakat di sana. Terjadi banyak aksi unjuk rasa dengan tegas menolak pencabutan syariat Islam yang sudah lama dijalankan di sana. Terima kasih.